Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Nahdlatul Anhar dari SMK Yosonegoro Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara pemeriksaan sistem kelistrikan sepeda motor sebagai tugas diklat daring kejuruan P4TK Boyolali untuk sesi yang pertama. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, langkah-langkahnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah menyiapkan buku kerja, lalu manual book petunjuk teknis servis dari motor Yamaha Jupiter Z. Karena untuk peragaan kali ini saya akan melaksanakan patek dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1. Lalu yang kedua ada multimeter digital, ada multimeter analog, lalu tang kabel, lalu tes lem, ada solder dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, untuk langkah yang kedua yaitu pemeriksaan lampu penerangan untuk sepeda motor. Yang pertama yaitu mencoba dulu apakah lampu bekerja atau tidak. Kita nyalakan sepeda motornya. Yang pertama mengecek kinerja lampu, jarak dekat, jarak jauh di sini normal ya. Dari kinerjanya lampu bekerja secara normal, tapi nanti kita lakukan langkah pemeriksaan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu membongkar. Kita gunakan alat multitester. Oke, untuk langkah pemeriksaan kita bongkar dulu karet penutup soketnya. Lalu kita periksa secara visual. Bolamnya, milaminnya masih bagus, tidak gosong ya di sini. Oke, milamin masih bagus. Lalu kita ukur hambatannya, apakah kontinuitas lampu ini masih bagus. Kita arahkan seletornya pada ohm ya, ohm untuk pengukuran kontinuitas. Oke, probe negatif kita hubungkan dengan massa, lalu probe positif kita hubungkan ke milamin. Nah, jarumnya bergerak artinya lampu bolam ini masih kontingen. Oke, jarumnya bergerak artinya bolam ini masih nyambung jarak dekat dan jarak jauh. Kalau dilihat dari visual serta hasil pengukuran, maka bolam ini masih bisa dikatakan masih bagus. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran fittingan. Nah, untuk pengukuran fittingan yang pertama langkahnya yaitu menyalakan sepeda motor. Lalu kita ukur tegangan dari fittingan apakah masih normal atau sudah pecah. Yang pertama kita arahkan seletor dulu ke DC volt 50 seletornya.
prop positif, prop negatif kabel hitam untuk massa. Yang positif dihubungkan ke konektor lampu masih normal, artinya tidak lebih dari 13 volt, karena kalau lebih dari 13 atau 14 volt maka di situ tegangan jadi over tegangan sehingga bisa menyebabkan lampu langsung putus. Karena ini masih di bawah 14 volt, maka T-prop atau regulator masih bekerja secara normal. Yang tadi adalah cara untuk pemeriksaan lampu penerangan, lampu kepala. Maka terakhir yaitu memasang fittingan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita cek di sini topnya, top fittingan. Kita pasang, lalu diputar searah jarum jam sehingga terpasang secara sempurna. Langkah terakhir adalah memasang karet penutup fittingan. Oke, kita cek yang satunya. Nah, secara visual lampu ini sudah gosong ya, sudah terlihat terbakar kacanya. Lalu di sini konektornya sudah, timahnya sudah meleleh. Maka dari pengamatan secara visual lampu ini sudah waktunya untuk diganti. Sudah waktunya untuk diganti. Nah, di sini kita sudah persiapkan lampu sebagai pengganti. Ya, perlu diperhatikan untuk penggantian lampu kita tidak disarankan untuk memegang kaca bolamnya, karena untuk menjaga supaya sidik jari kita tidak menempel di kaca yang bisa menyebabkan usia lampu nanti bisa lebih pendek. Oleh karena itu kita disarankan untuk tidak memegang kaca dari bolam tersebut. Kita pasang sesuai dengan topnya ya. Top di sini kita tepatkan di reflektor, lalu kita pasang fittingan seperti semula. Oke, yang terakhir yaitu pemasangan karet. Nah, di sini penting, fungsinya untuk apa? Karet di sini berfungsi untuk mencegah air masuk ke dalam bolam serta fittingan, karena hal tersebut ketika musim hujan nanti apabila tidak ada karetnya maka air bisa masuk ke dalam sehingga bisa terjadi yang namanya konslet. Demikian tadi adalah cara pemeriksaan lampu penerangan lampu depan. Lalu kita masuk ke pemeriksaan yang selanjutnya yaitu lampu sen dan klakson. Oke, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu lampu sen dan klakson. Langkah pertama kita membongkar dulu covernya. Oke, kita bongkar. Yang pertama kita akan memeriksa klakson. Kita ukur dulu kontinuitasnya, apakah klakson ini masih bagus atau sudah mulai lemah. Pertama kita putar selektornya di ohm.
Kita tempatkan probe negatif sama positif di salah satu konektornya yang di klakson. Oke, di sini masih nyambung ya. Artinya klakson ini masih normal klaksonnya. Lalu kita lihat secara visual konektornya, apakah kotor atau sudah kendor atau ada hubungan singkat. Kita periksa kontinuitas dari saklarnya. Oke, kontinuitas dari saklar klakson masih oke, masih bisa bekerja dengan normal, maka tidak ada kerusakan di klakson ini. Bisa kita pasang lagi dan kita coba. Klakson berbunyi dengan normal ya, dengan normal. Artinya tidak ada masalah yang di klakson. Klakson bekerja secara normal. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan lampu sen. Langkah yang pertama untuk pemeriksaan lampu sen yaitu kita lepas dulu sennya. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Ini. Lalu kita cabut. Kita keluarkan bulamnya. Kita periksa secara visual apakah filamennya putus atau tidak. Ya, di sini filamennya masih bagus ya, masih normal, masih tersambung filamennya. Lalu kita periksa fittingannya, konektornya masih bagus, bersih, tidak kotor. Ya. Selanjutnya yaitu kita ukur tegangannya. Kita ukur tegangan dari lampu sen. Kabel hijau berarti ground. Kabel coklat berarti tegangan. Kita putar dulu probe-nya. Selektor yang di voltmeter di 50 volt DC. Oke. Probe positif ke kabel coklat, probe negatif ke kabel hijau sebagai ground. Kita nyalakan kontaknya. Kita retengkan. Nah. Ini deh. Kita lihat di panel dia masih bisa menyala ya, berarti rating ini masih bisa bekerja. Tegangannya dari flasher. Kita pasang lagi ratingnya. Lalu kita masukkan ke reflektor. Kita masukkan, lalu diputar ke arah jarum jam. Lalu yang selanjutnya lampu sen yang kiri. Sama kita periksa seperti yang tadi awal. Secara visual filamennya masih nyambung, masih bagus. Ya, masih bagus. Tidak ada masalah untuk bola PT. Selanjutnya kita ukur seperti tadi kontinuitas dari saklar. Untuk sen kanan, yang coklat adalah tegangan berarti plus, yang hitam adalah massa. Lalu kita nyalakan tegangannya. Bila dilihat di sini maka akan naik tegangannya ya. Artinya tegangan dari flasher yang menuju ke bolam sen masih normal, berhenti di angka 12 volt. Oke,
Setelah kita ukur tegangannya, kita pasang lagi. Nah, ketika kita pasang, lampunya bisa menyala ya, bisa menyala. Oke. Kita pasang kembali covernya, panel depan, lalu kita cek kinerja dari klakson serta rating. Cek ya, lampunya menyala semua normal. Ini jarak dekat, nah sekarang jarak jauh, dekat, dekat. Lalu klaksonnya, klakson normal ya. Lalu sen, lampu sen. Nah ini sen depan sebelah kiri nyala secara normal, dan belakang juga nyala secara normal. Lalu sen sebelah kanan ya, lampunya nyala berkedip secara normal. Yang belakang pun juga seperti itu, belakang sudah secara normal. Oke, baik, sekian tadi adalah langkah yang kedua, pengecekan lampu sen serta klakson. Untuk yang selanjutnya, langkah ketiga yaitu pengecekan lampu rem. Oke, untuk langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan lampu rem. Yang pertama, kita akan memeriksa lampu rem depan. Kita periksa dulu saklarnya, apakah masih bekerja secara normal atau sudah tidak bekerja. Langkah pertama yaitu melepas cover atau lampu depan. Yang selanjutnya adalah melepas ini konektor soket saklar lampu rem depan ya, kita lepas, lalu kita ukur hambatannya menggunakan avometer. Jangan lupa seletornya dipindah dulu ke ohm kali 10, lalu kita periksa kontinuitas saklar rem depan. Kita hubungkan prob positif sama negatif ke kabel di soket. Oke, prob positif, negatif sama positif. Lalu kita tekan remnya. Lalu kita tekan handle-nya. Kita lihat di avometer, dia jarumnya bergerak, artinya soket, artinya saklar dari rem depan, switch rem depan masih bekerja secara normal. Tidak ada masalah di switch rem depan. Oke, kita pasang kembali soket konektornya. Lalu kita nyalakan sepeda motornya. Dan kita lihat lampu rem belakang pada menyala. Nah, switch rem depan bekerja secara normal ya, lampu remnya menyala, dan switch rem depan tidak ada masalah. Untuk yang selanjutnya kita periksa switch rem belakang. Switch rem belakang.
Pertama-tama kita lepas dulu covernya ya. Tadi sudah saya lepas. Lalu kita cari konektornya, soket. Ini adalah switch soket lampu belakang. Oke, ini sudah lepas. Lalu kita periksa kontinuitas dari soket lampu rem belakang. Jangan lupa seletornya ditempatkan di ohm. Kita masukkan soket. Oke, kita hubungkan ke satunya. Lalu kita lakukan pengereman dan memperhatikan jarum dari avometer, apakah bergerak atau tidak. Oke, jarumnya bergerak ya. Jarumnya bergerak, artinya lampu ini masih bekerja dengan switch rem belakang masih bekerja dengan normal. Mohon maaf, lampu rem belakang masih bekerja dengan normal. Oke ya. Kita pasang kembali soketnya. Lalu kita tes kinerja lampu switch rem belakang. Nah, ketika pedal rem diinjak, lampunya bisa menyala, artinya lampu rem belakang tidak ada masalah, bisa bekerja secara normal. Ya, lampu rem belakang bisa bekerja secara normal. Demikian tadi adalah pengecekan lampu rem belakang sama lampu rem dari rem depan, dan hasilnya adalah lampu switch rem bekerja dengan normal. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pemasangan sepatu kabel di kabel soket ya. Kita lakukan pemasangan menggunakan ini tang kabel. Nah, oke, langsung saja kita potong dulu yang pertama kabelnya menggunakan tang kabel. Lalu kita kupas kulit kabelnya dengan cara seperti ini. Set. Oke. Lalu kita solder menggunakan timah ya. Kita lapisi solder kabelnya supaya nanti dalam proses penyolderan di sepatu kabel agar lebih mudah. Selanjutnya kita pasang kabel ke konektor kabel. Nah, langkahnya adalah seperti ini ya. Kulit kabelnya kita masukkan ke konektor, lalu konektornya kita jepit menggunakan tang kabel seperti ini ya. Oke, lalu kita solder bagian dalamnya supaya kabel itu betul-betul terpasang dengan sempurna di sepatu kabel. Yang selanjutnya kita memasang konektor yang satunya, sama seperti langkah yang awal tadi. Kita masukkan kabel ke sepatu kabel, lalu kita menggunakan tang kabel untuk menjepit sepatu kabel seperti ini ya. Oke, sudah terjepit dengan sempurna.
Lalu yang satunya. Lalu kita solder supaya kabel, untuk memastikan kabel benar-benar terpasang secara sempurna. Pastikan di dalam proses penyolderan timah betul-betul menyatu dengan konektor dan kabel, sehingga hasil penyolderan betul-betul melekat dengan sempurna. Oke, sudah cukup. Langkah yang selanjutnya yaitu memasang konektor, memasang sepatu kabel, ke konektor. Kita pastikan dulu pengait sepatu kabel ini terbuka ya. Kita pastikan konektor kabelnya, penguncinya ini terbuka. Sama yang di sebelah sini juga penguncinya ini posisinya yaitu terbuka. Oke, setelah pengunci sepatu kabelnya terbuka, langkah selanjutnya kita memasang ke soket konektor kabel ya. Kita masukkan seperti ini. Sampai terbunyi klik, sehingga soket ini betul-betul terkunci dalam konektor kabelnya. Sama yang satunya kita masukkan ini sampai kabel konektornya betul-betul terkunci. Nah, ini sudah terkunci secara sempurna. Demikian tadi adalah cara memasang kabel kepada sepatu kabel, lalu kita pasang ke konektor soket ya. Oke, demikian tadi adalah proses pemeriksaan sistem kelistrikan sepeda motor, lampu kepala, lampu sen, klakson, switch rem, serta pemasangan kabel, sepatu kabel, dan konektor soket. Demikian video pemeriksaan kelistrikan untuk pemenuhan tugas pada diklat daring kejuruan P4TK Boy Malang untuk sesi yang pertama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.